Kita niat amal karena apa? Itulah yang akan menjadi nilai amal itu. Gitu. Niatnya karena apa? Itu yang dimaksud. Hadis ini innamal a'malu binniyat, kata Imam An-Nawawi, adalah hadis yang bersifat umum. Sebenarnya umum. Semua amal begitu. Tapi beda penerapannya. Beda penerapan bagaimana? Beda penerapan antara ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah menjadi syarat. Sebagian ulama mengatakan fa'alal awal hiya juz'un minal ibadah. Niat itu juz dari ibadah. Setiap ibadah harus ada niat. Kalau nggak pakai niat tidak sah. Itu. Dua. Wa alasani syartun. Nuka dua syarat. Setiap ibadah syarat. Niat itu syarat diterimanya amal. Tetapi dalam praktiknya amal yang harus ada niat, yang kaitan dengan sah tidaknya amal itu adalah lebih banyak amal yang mahdhah. Contoh, sholat kan? Niatnya dalam hati. Niat fil qalbi, niatnya dalam hati. Ada pembantunya kita madzhab Syafi'i dengan talaffuzun niyah, mengucapkan niat. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allah. Tanya itu yang itu tuh, yang dalam hati. Ini talaffuznya sunnah. Kita Imam madzhab Syafi'i ya. Nah, kalau nggak niat, nggak sah. Nggak diterima sholatnya. Gitu. Puasa kalau pakai niat nggak sah. Walaupun puasa itu beda dengan yang lain. Dia karena lil usri, kata Imam Nawawi, lil usri karena susah, kata Syekh Hallan, karena susah jadi boleh tidak disertakan dengan amal, tapi didahulukan. Sebelum setar puasa kita udah niat kan? Setelah sahur atau boleh setelah pada taraweh boleh niat. Niatnya tidak muqtaronan bi fi'lihi, tidak. Ya. Tidak qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Qasdus syai' bermaksud sesuatu tapi tidak berserta dengan perbuatannya, tidak bareng. Beda dengan kalau kita yang lain gitu. Salat misalkan. Niat dan perbuatannya langsung bareng. So, Allahu Akbar, salat. Puasa enggak, karena lil usri, karena susahnya mempaskan waktu mulainya puasa dengan niat itu. Kita harus menunggu ya nunggu fajar ya. Jam berapa fajar? Coba lamun gitu orang wajibna. Repot. Yo weh. Jam genep. Ini hati-hati gitu susah gitu. Tapi boleh dipajukan niatnya. Atau zakat, juga juga boleh zakat gitu. Niatnya zakat dilihat seperti tidak ketika kontannya gitu. Tapi udah niat dalam hati. Aku berzakat gitu boleh. Gitu. Yang lainnya sama. Umroh, haji, semuanya ada niatnya. Nawaitu umrotan, ya gitu. Nawaitu umrotah dan seterusnya. Lillahi ta'ala seterusnya. Jadi ibadah mahdhah banyaknya. Kalau untuk sahnya amal. Kemudian kalau untuk yang lain bukan kaitan dengan sahnya amal. Seperti meninggalkan maksiat, itu kan amal. Itu. Enggak perlu niat. Enggak perlu. Niat untuk meninggalkannya dalam hati hanya untuk menentukan kita dapat pahala atau tidak. Seperti sedekah. Sedekah itu niatnya enggak kaitan dengan sah tidaknya. Misalkan Umi ya Yanti sedekah ya 50.000. Enggak pakai niat enggak? Niat habis sedekah karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak usah. Gitu. Enggak usah. Tapi niatnya itu karena apa niatnya itu? Itu karena Allah apa karena yang dipuji? Nah itu menentukan dapat pahala atau tidak niat itu. Itulah ikhlas. Jadi kalau ibadah mahdhah itu satu menentukan sah tidaknya amal dan menentukan dapat pahala tidaknya. Tapi kalau amal selain ibadah mahdhah menentukan kita dapat pahala apa tidak dengan amal itu. Gitu. Ninggalkan maksiat tekudu niat. Anu ngajak orang ngajak maling misalkan. Orang maling yuk atau orang kong kali kong. Orang berbuat curang dina satu
transaksi misalkan orang bagi dua yuk moal ini nyamuan ieu moal teu kudu niat abdi ninggalkeun ieu ajakan maksiat kudu diniatkeun urang hate henteu. Tapi dalam hati kita ketika kita meninggalkan dan aku tidak mau, udah ini haram dosa, kita meninggalkan niatnya karena Allah gitu, bukan karena kita takut kepada dia, itu bukan karena takut ancaman kita meninggalkan, maka itu menentukan kita dapat pahala apa tidak dari niat amal itu kayak gitu. Nah, ini yang dijabarkan oleh Imam An-Nawawi dari penjelasan hadis. Kita sudah tahu lah ya, kayak tadi. Dan ini menentukan dalam hidup kita, gitu, dalam hidup kita. Seperti ibadah lisan, dzikir, nah itu nggak perlu, ya, nggak perlu. Dengan niat, gitu. Niat abdi zikir ke Allah, karena Allah nggak usah. Itu zikir aja langsung. Tapi ketika zikir, niatnya karena apa? Orang di masjid sorangan. Tadinya keur ngalamun, ieu we keur ngalamun atau keur main HP. Pas aya orang masuk langsung ditutup HP-na, nyekel tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berarti bukan karena Allah, karena orang masuk di masjid dikira teh. Nah, amal gitu tuh yang akan diabaikan oleh Allah. Amal yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena motivasi lain, karena pujian, karena jabatan, karena apapun. Maka harusnya kita di sini Imam Nawawi at-tahzir, harusnya takut melakukan amal yang sia-sia. Takut. Apa yang rentan? Apa di sahabat dulu nggak ada pemilihan? Pemilihan RT, pemilihan DKM, pemilihan bupati, apapun pemilihan. Kan kita suka ada reaksi ya, reaksi. Si calon teh guling-guling ini sama majlis taklim. Itu yang dilihat hatinya. Dalam hatinya apa? Apa dulu tidak ada? Ada dulu kayak gitu. Tapi yang bergerak bukan dianya, yang bergerak tim sesnya. Jangan dianya. Jangan pilih saya ya. Tolong ya pilih saya. Nanti pokoknya akan dapat sesuatu lah gitu. Itu rawan, amal itu rawan. Susah membedakannya dia karena Allah. Kalau dia enggak mencalonkan diri, apa dia akan ngasih ke kita? Belum tentu. Lagi gini ada rewu. Kayak gitu. Nah, at-tahzir amal itu yang oleh Imam An-Nawawi di mukadimahnya dihati-hatikan sama kita. Jadi jangan ada amal yang kita kerja keras mengeluarkan harta benda, pikiran, tenaga, sebenarnya bukan untuk Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi untuk harta, jabatan, dan dunia. Itu yang nanti kita akan dapat tuh. Nggak dapat apa-apa, nggak akan dapat apa-apa. Itu yang rugi banget. Hanya di pandangan manusia saja kita mendapat nilai, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar untuk memilah dan memilih apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan benar-benar bisa kita dapatkan nanti di akhirat nanti. Itu. Ini gambarnya luar biasa. Hadis yang kedua ini wa'an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua ini dari Siti Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Aisyah ini orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Khadijah. Ketika Amr bin As diangkat jadi komandan perang, dia merasa, dalam hadis merasa bahwa Rasul sangat mencintainya. Maka dia ngecek kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Dia mengira, berharap dia yang disebut namanya Amr bin As gitu. Ketika Rasul menjawab, yang aku cintai adalah, yang sekarang masih ada ya, adalah Aisyah. Setelah itu siapa ya Rasul? Dia berharap yang kedua disebut namanya. Ternyata disebut bukan lagi. Setelah itu ayahnya, Abu Bakar Siddiq itu. Setelah itu siapa ya Rasul? Dia berharap yang ketiga. Ternyata bukan.
Yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Dia pasti berharap yang keempat. Siapa yang? Utsman bin Affan. Terus diurut tuh Ali bin Abi Thalib. Barulah ya sudah, aku berhenti aja bertanya kepadamu, katanya gitu. Karena dia akan tidak tahu dia yang keberapa sebenarnya Amr bin As itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi bahkan Rasul itu meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Di pangkuan Siti Aisyah dan di hadapan Fatimah Az-Zahra, putrinya. Jadi Rasul di pangkuan Siti Aisyah dan meninggal saat itu, dan di depannya ada Fatimah Az-Zahra sambil melihat gitu. Itu luar biasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan luar biasa bahwa seorang istri perannya luar biasa dalam hidup seseorang. Ya, luar biasa ya. Bukan di hadapan keluarga dekatnya gitu maksudnya, tapi di dekapan Siti Aisyah yang notabene ya wanita penerus ilmu walaupun tidak punya keturunan. Jadi kita nggak usah khawatir kalau di dunia ini tidak Allah amanahkan putra putri. Siti Aisyah pun tidak punya putra putri penerus. Seringkali orang berpikir negatif ketika kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah tidak punya keturunan. Kemudian ada banyak wanita-wanita yang Allah berikan cobaan-cobaan dalam hidup, bukan menunjukkan dia diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian itu. Hadisnya menguatkan tentang niat. Yagzu jaisun al-Ka'bah. Ada kelompok tentara yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika sampai di satu tanah lapang, yusabu bi awalihim wa akhirihim. Dia dihancurkan, dipendam, yusabu itu ya, dihabiskan mungkin dengan gempa, dengan angin kencang gitu. Yusabu bi awalihim wa akhirihim. Dihancurkan yang awal dari mereka dan yang akhir. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusabu bi awalihim wa akhirihim? Ya Rasul, bagaimana itu kaum itu yang awal sampai akhirnya dihabiskan oleh Allah, dihukum sama Allah, dihancurkan sama Allah. Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka ada orang-orang yang biasa di pasar, bukan tentara, bukan orang yang berperang, bukan berniat ngancurin Ka'bah, tapi mereka ikut-ikutan. Itu. Wa man laisa minhum, dan orang yang selain itu ada anak-anak, ada bayi, ada perempuan segala macam gitu. Ada orang-orang yang tidak berkaitan dengan niat memerangi Ka'bah ini. Qala, maka menjawab Rasulullah SAW, yusabu bi awalihim wa akhirihim, mereka dihancurkan dari awal sampai akhir, summa yub'asuna ala niyyati, tetapi dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. Gitu. Hadis ini menunjukkan kalau Allah akan menurunkan azab, siksa di dunia tidak pandang bulu. Ingat kasus Ahad pagi jam 9, tsunami. Ya, tsunami itu di waktu duha, ada dalam Al-Qur'an itu tsunami. Yang korban tsunami bukan orang ahli maksiat semua. Banyak ahli taat. Enggak semuanya masjid selamat, hanya beberapa masjid yang selamat, banyak yang hancur masjid itu. Itulah seperti itulah Allah, tidak pandang-pandang bulu. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa at-tahzir min musahbati ahli zulmi. Hati-hatilah berdekatan, bergaul dengan ahli maksiat, ahli zolim. Wa mujalasatihim, dan bergaul. Waqtasiri siwadihim ila liman ittarra ila zalik, kecuali terpaksa. Jadi kalau kita berada satu kampung itu ahli maksiat, siap-siap mental kita akan diazab, disamaratakan dengan ahli maksiatnya. Gitu. Tahzir ini, tahzir. Gak ada jaminan bahwa dia akan selamat sendirian, yang lain meninggal. Ada memang kayak begitu, tapi tidak semua. Banyaknya justru Allah pukul rata. Gitu. Diberikan tsunami semuanya yang maksiat. Dulu di Jawa apa? Di Jawa itu ada bukit yang di balik ya. Legitan yang dimasukkan ke dalam, tenggelam dalam laut itu, kayak gitu.
Ya karena penduduknya apa? Ahli judi, ahli zina, lintas, ya keluarga, nasab, incest ya. Dengan ibu bapaknya, dengan anaknya zinanya begitu. Itu dihancurkan sama Allah. Habis itu. Habis. Tapi kan tidak semuanya itu ada. Pasti ada orang-orang yang solihnya di situ. Tapi disamaratakan. Tetapi ketika dibangkitkan nanti sesuai dengan niatnya dan amalnya beda. Kayak gitu. Bahkan mungkin ada bayi, ada anak yang belum balik yang tidak punya dosa, kena juga azab itu. Nah, jadi niat itu luar biasa menentukan status amal kita. Jadi nggak usah banyak mikirin manusia, nggak usah. Tidak peduli, jangan pedulikan manusia apa yang diucapkan selama kita memang tidak melakukan kemaksiatan, kezoliman merugikan orang lain, kemudian kita mendapatkan cemoohan dari orang segala macam, ya nggak usah peduli, lurus aja terus. Kayak itu. Yang penting nanti Allah menghitung niat kita. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru 2 hadis, masih banyak ada beberapa hadis lagi tentang ikhlas yang akan menjadikan kita punya ilmu, pengetahuan dan inspirasi bagaimana kita mengelola hidup kita, khususnya dengan keikhlasan ini, supaya amal kita berkualitas dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tambahan